Oke, bisa kelihatan semuanya ya. Ya, hari ini kita masuk di minggu kedua atau pertemuan kedua. Ya, kita bahas tentang pengantar dua dimensi. Nah, mata kuliah kita pemodelan dua dimensi. Harapannya nanti di pertemuan kedua ini kita materi pokoknya adalah pengantar dua dimensi. Ya, nggak ada yang salah masuk ruang kan ini ya? Enggak. Karena biasanya ada saja yang salah masuk ruang, salah masuk grup, salah masuk kelas, gitu. Atau saking semangatnya ya saking semangatnya ini mohon jangan ditiru buat teman-teman ya. Kenapa? Karena baru saja terjadi gitu kan. Tadi saya ngajar kelas sebelumnya itu jam setengah 3, 14.20 sampai jam 4 dan sampai saya menutup, ya, saya nutup itu jam 4 kurang seperempat tadi. Kemudian sampai saya mau mulai kelas kita, itu masih ada dua mahasiswa itu nyangkut. Ya, saya panggil-panggil itu nggak tahu, nggak dengar mungkin atau sengaja ditinggal HP-nya atau gimana, saya nggak tahu. Itu dua, jadi ada 30 menit, ya, hampir 30 menit itu masih nyangkut di apa namanya Google Meet. Gitu. Nah, makanya harapan saya nanti teman-teman tolong bisa nyimak, gitu kan, istilahnya jangan ditinggal, gitu kan, walaupun kita kuliahnya online ya, tidaknya teman-teman nyimak dengan apa yang kita bahas. Gitu kan. Toh ini juga bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk kita semuanya. Ya, oke, kita bahas tentang pengantar dua dimensi. Namun sebelum kita bahas, kira-kira apa sih dua dimensi itu? Silahkan ada yang mau bisa punya pendapat mungkin apa itu dua dimensi? Ya, siapa yang mau punya pendapat? Melati mungkin? Halo, Melati ada? Melati? Oke. Atau siapa yang punya pendapat? Hendra Pratama? Ada? Iya Pak, gimana? Ya. Apa itu dua dimensi? Tidak memiliki ruang, Pak. Dan memiliki ruang. Oke. Terus satu lagi tadi Mas Ali Susanto ya. Tidak memiliki ruang. Ada yang punya pendapat lain? Tidak beruang atau tidak memiliki ruang. Gilang Miftahul mempunyai panjang dan lebar. Oke, hanya mempunyai panjang dan lebar. Terus siapa lagi? Dapat dilihat dari satu sisi Pak. Rasi dapat dilihat dalam satu sisi. Nah, satu sisi. Oke, misalkan dari depan, dari samping, atau mungkin dari belakang, dari atas, dan seterusnya. Gitu. Tapi hanya satu sisi yang ditampakkan. Oke. Satu lagi mungkin silahkan siapa? Randy Triwijaya. Rifki Bagus. Rifki Bagus. Ya, silakan Mas Rifki Bagus. Mungkin sama, hanya dilihat dari satu sisi, Pak. Sama pendapatnya, bisa dilihat satu sisi. Oke, yang punya pendapat mungkin satu lagi. Wildan Hafifi. Hadir, Pak. Ya, apa Mas? Punya pendapat apa? Kira-kira Sebentar, Pak. Sebentar. ya.
Pak, mohon maaf dulu, Pak. Saya mau izin ke kamar mandi dulu, Pak. Yuk, nih ditungguin atau gimana? Darurat, Pak, kamar Pak. Ya. Tadi katanya suruh sebentar, Pak, sebentar. Nih teman-teman nungguin loh. Ya, Pak. Ya, oke. Nah, ya ini uniknya apa kuliah online gini ya. Nah, yang uniknya kuliah online tuh gini. Ya, oke, nggak apa-apa lah. Tapi apa? Ya jujur setiap kuliah online itu apa namanya? Saya record ya, saya rekam. Ya. Dan ya semua histori rekamannya ya mungkin akan kesimpan nanti saya serahkan ke apa namanya fakultas atau mungkin saya serahkan ke prodi ya nanti rekamannya kan ada di prodi atau mungkin ada di YouTube gitu nanti kalau dicari di YouTube. Oke, ya itu secara umum tadi sudah dibahas sama teman-teman ya dan saya kira secara garis besar beberapa teman-teman sudah bisa memahami ya tentang dua dimensi ya ini saya kira juga sering kita dengar gitu kan. Ya, bisa disebut sebagai sebuah objek yang hanya memiliki panjang dan lebar, ya. Atau hanya bisa dilihat dari satu sisi, ya. Atau juga bisa sebuah objek yang tidak memiliki ruang, ya. Tidak memiliki isi, ya, dan seterusnya. Ya. Oke, sebelum kita bahas definisi lebih lanjut, ya, sebuah dimensi objek itu bisa didasari dari setidaknya 4 kategori ini. Ya. Yang pertama adalah 0 point, ya, atau 0 dimensi, ya. Kemudian 1 dimensi, 2 dimensi, ya, dan 3 dimensi. Nah, ya, pembahasannya gimana? Ya, kalau 0 ya dia tidak memiliki dimensi, ya, hanya posisi saja, ya kan? Ya, dia tidak memiliki dimensi, hanya posisi saja, atau hanya titik saja, hanya sebuah titik saja. Nah, kemudian satu dimensi, ya satu dimensi adalah bisa disebut sebagai garis, bisa disebut sebagai garis, ya, dia hanya satu dimensi saja. Ya. Nah, sementara dua dimensi ini sebuah plane, ya. Plane atau dua dimensi, yaitu ya layaknya bangun datar, layaknya bangun datar, kotak atau segi empat, segitiga, gitu kan. Kemudian lingkaran, ya. Kemudian mungkin trapesium, ya kan. Ya, jajaran genjang dan seterusnya. Ya kan. Ya, ini dua dimensi. Kemudian ketika tiga dimensi ini bentuknya solid. Ya, tiga dimensi bentuknya solid. Dia memiliki ruang. Ya, tadi yang disampaikan teman-teman sebelumnya. Kan. Kalau dua dimensi ini tidak memiliki ruang, tapi kalau tiga dimensi itu memiliki ruang dan juga ada isinya, gitu kan. Memiliki ruang dan ada isinya. Ini ketika disebut sebagai tiga dimensi. Oke. Ya, seiring berjalannya waktu, ya, penelitian khususnya di matematika dan komputer terhadap dimensi tadi ini terus berkembang. Maka muncul istilah ada ya dimensi 4 dimensi atau disebut juga tesseract gitu kan. Ya ini kalau yang suka nonton film Marvel itu sempat muncul ya yang dibawa Loki, kemudian kemarin di Infinity War juga muncul gitu kan. Ya, 4 dimensi atau tesseract dan ini juga terus berkembang gitu kan, penelitiannya terus berkembang. Ya. Ya, kalau kita lihat misalkan implementasinya, dan contoh misalnya di 3D, gitu kan. Ya, di 3D itu implementasinya misalkan film, ya film 3 dimensi, misalkan film-filmnya Disney, ada Moana, kemudian misalkan ada Toy Story, dan kemudian ada Upin Ipin misalkan, kan, Bobo Boy dan seterusnya. Ini sebuah objek 3 dimensi yang diimplementasikan dalam film. Ya. Kemudian implementasi terhadap lingkungannya di 3D juga ada. Ya, contohnya apa? Ya, ketika kita nonton film 3 dimensi, ya, idealnya ketika nonton film 3 dimensi kita gunakan kacamata. Ya. Kita gunakan gelas, gitu kan? Kita gunakan kacamata.
untuk bisa merasakan bahwa seolah-olah kita masuk di objek 3 dimensinya itu. Kemudian berkembang lagi di 4 dimensinya pun juga implementasinya di model film. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton di bioskop ya, sebelum di pandemi itu bioskop 4D, tidak hanya kita rasakan film yang 3D saja, tapi juga berasa kita berada di lingkungan film itu. Gitu. Nah, kita berada di lingkungan seolah-olah ketika misalkan film itu katakanlah ada anginnya, ya, misalkan di tengah laut naik perahu nih, di dalam filmnya naik perahu, dan di tengah laut. Nah, maka ketika ditampilkan di 4D 4 dimensi, kita merasakan tidak hanya gambarnya saja, tapi juga lingkungannya, ada anginnya, kemudian ada aroma baunya misalkan, bau air laut, kemudian ada getaran atau gerakan gelombang airnya, dan seterusnya. Juga implementasi lain, misalkan di objek apa? Objek virtual reality, VR. Di objek virtual reality, kita bisa merasakan bahwa kita berada di sebuah lingkungan 3 dimensi atau bahkan 4 dimensi. Nah, ini pengembangannya dari matematika dan komputer. Oke, kemudian kita bahas khusus di 2 dimensi. Ya, yang pertama kita bahas di dimension of image. Ya, jadi tadi sempat disinggung bahwa sebuah gambar itu disebut sebagai 2 dimensi ketika dia memiliki sinyal 2 dimensi. Sinyal 2 dimensinya apa? Yaitu X dan Y. X dan Y atau panjang dan lebar. Nah, dia tidak memiliki kedalaman sumbu Z, dia hanya cukup memiliki X dan Y. F, X, dan Y sama dengan image. An image does not have depth. Jadi tidak punya kedalaman, tidak punya, kalau panjang lebar berarti tidak punya tinggi, gitu kan, dan tidak berisi, tadi sudah disinggung. Oke, nah itu semua bisa kita tangkap. Kenapa? Karena ya kaitannya dengan mata manusia. Ya, kaitannya dengan mata manusia. Ya, alhamdulillah kita semua dianugerahi sama Allah punya mata, gitu kan. Ya, di mana ya ilmu komputer, ilmu matematika ini salah satu dasarnya dari cara kerja mata dan otak manusia. Di mana kita bisa melihat suatu objek ya, ketika apa? Ketika ada cahayanya. Kita bisa melihat objek ketika apa? Ketika ada light-nya, ada cahayanya. Ya. Baru direfleksikan, gitu kan, untuk bisa ditangkap. Ya, untuk bisa ditangkap dan proses berpikir. Nah, ini otak manusia. Ya, jadi adanya objek, kan? Adanya objek di sini, kemudian ada cahaya, ditangkap oleh lensa mata, kemudian diolah oleh otak, ya, sehingga kita bisa mentransformasikan pesan. Ya, kita bisa memahami, ya, kita bisa memahami, ya, gambar apa itu, gitu kan, sehingga bisa mencerna, gitu kan. Ya. Dan ini semuanya diolah dengan sedemikian sangat yang cepat, gitu kan. Dengan sedemikian rupa sangat cepat sekali, gitu kan. Ya, kita lihat kan udah bukan lagi detik ya hitungannya ya. Kita lihat saat itu ya saat itu juga kita langsung berpikir. Ya, kecuali yang ya nun sewunya mungkin ada belakangan fisik atau mungkin kekurangan fisik, gitu kan. Ya, kebutuhan khusus, gitu kan. Tapi insya Allah di sini kan matanya normal semua ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang nun sewu, ada yang mungkin buta warna mungkin? Insya Allah nggak ada ya. Ya. Kemudian juga untuk berpikir kan semuanya cepat ya. Semuanya cepat ya. Apalagi kita kuliah di komputer itu. Ya. Kita kuliah di komputer, jangan sampai nanti alasan wah komputer saya kentang, Pak. Ya, komputer saya di bawah Core i7. Nah, otak kamu di mana, dan ya, otaknya harus lebih
kenceng dari komputernya kan, dari laptopnya. Jangan sampai laptopnya sudah kentang, ya, sudah di bawah Core i3 misalkan, malah otaknya juga lebih di bawahnya, kan repot. Nah, apalagi nih teman-teman sudah semester 4 ya, bentar lagi kan konsentrasi. Ya, kemudian implementasinya, gitu kan? Konsep dan implementasinya bagaimana di 2 dimensi? Ya, diawali dari matematik tadi. Ya, matematik ketika kita berbicara 2D ya bahasanya di plan, bangun datar, misalkan mengenal lingkaran, circle, oval, segitiga, square, trapesium, dan seterusnya. Kemudian diolah ke implementasi berikutnya dalam bentuk lensa dan kamera. Ya, lensa dan kamera. Sebelum adanya kamera digital seperti saat ini, ya, ini yang berjaya adalah kamera apa? Kamera menggunakan klis, gitu kan? Ya, menggunakan negatif film. Ya, menggunakan klis. Ini dulu yang sangat berjaya adalah produknya Kodak, gitu kan. Kodak. Nah, sekarang ya mulai, saya kira kayaknya udah mulai bangkrut, gitu kan. Ya, dulu berjaya sekali, gitu kan, di mana bisa dibilang ya hampir monopoli produk, gitu kan. Walaupun ada juga Fuji Film dan seterusnya, tapi kebanyakan diakuisisi oleh Kodak, gitu kan. Nah, pernah nggak nih teman-teman lihat atau mungkin pegang, minimal mungkin lihat klisnya lah, punya orang tua, kakek, nenek, ada nggak yang pernah lihat teman-teman di sini? Ada, Pak. Ada ya, pernah lihat ya. Ya, kalau menggunakan saya kira ya mungkin kalaupun ada ya 1-2. Ya ini era tahun 90-an. Terakhir saya pakai itu waktu SMA kelas 2 itu saya terakhir pakai ya, waktu studi tour biasanya kan. Ya, di mana di dalam satu kamera ini hanya memiliki film atau negatif film ini sebanyak 36 gambar gitu. Nah, udah hanya 36 gambar. Makanya tak heran zaman dulu itu orang-orang kalau di foto itu pada serius-serius mukanya gitu kan. Kenapa? Karena ya proses fotonya pun juga serius gitu kan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak serius, apalagi yang masih manual itu di sini atasnya ada puterannya gitu kan. Kalau yang masih manual itu salah muter atau telat muter itu sudah kebakar semua isi filmnya. Ya. Jadi fotonya harus serius gitu kan. Hanya 36 kali jepret gitu kan. 30. Kemudian dalam bentuk klis, kemudian olah baru dicetak gitu kan. Ya kalau sekarang kan beda ya. Kalau sekarang itu apa namanya? Mau foto itu berkali-kali gitu kan. Mas Syafaat itu mau selfie itu ya, nggak cuma cukup 2-3 kali gitu kan, 5 kali gitu kan. Thomas Bahrul Ulum gitu kan, itu kalau mau foto itu bisa 5 kali, kemudian nyari yang terbagus, terbaik gitu kan. Ya. Tuh. Kemudian video kaitannya di video analog dan video digital. Nah, sekarang pun juga televisi semuanya sudah digital ya, bahkan smart TV sekarang gitu kan. Ya, jadi kalau teman-teman katakanlah nyari TV tabung itu sekarang udah jarang sekali. Sekarang rata-rata yang didisplay di toko-toko elektronik gitu kan, itu televisinya adalah televisi digital, bahkan juga sudah smart TV gitu kan. Sudah ada operating sistemnya gitu kan. Kemudian gambar itu sendiri dan juga animasi. Ya, ini implementasinya. Ya, kemudian kalau kita berbicara di komputer grafis, ya, ini komputer grafis, ini generasinya adalah digital image, ya, kemudian termasuk di dalamnya ada geometric model. Ya, geometric model itu tadi yang kotak, segitiga, gitu kan, ya, lingkaran dan seterusnya. Termasuk teks. Ya, ini tulisan ini juga masuk dalam kategori 2 dimensi dan juga digital image, gitu kan. Ya, sekarang sudah eranya gambar digital, gitu kan. Ya. Kemudian implementasinya, gitu kan, ya, sekarang sudah semakin banyak, gitu kan.
dari traditional printing, teknik menggambar, ya kan, tipografi, kartografi, technical drawing, bahkan advertising dan seterusnya. Ya, termasuk di advertising, gitu kan, di periklanan, gitu kan. Ini luar biasa sekali, gitu kan. Sekarang bikin desain, bikin logo itu kan sudah bagus-bagus, gitu kan, sudah keren-keren. Gitu kan. Ya, dimulai di era tahun 1950-an, gitu kan. Ya, di era tahun 1950-an, nah ini komputer grafik mulai masuk, gitu kan. Ya, kalau mungkin teman-teman pernah nonton filmnya Bill Gates sama Steve Jobs, gitu kan, yang Silicon Valley itu, ya itu menceritakan kisah bagaimana Microsoft dan Macintosh, gitu kan, atau Apple, ya, menceritakan bagaimana perjalanannya Microsoft diawali dari apa namanya komputer yang hanya menggunakan pita magnetik, gitu kan. Ya, saya kira mungkin di mata kuliah hardware software atau di mata kuliah sistem operasi pernah disinggung. Ya, jadi komputer dulu itu sangat besar sekali, gitu kan. Ya, ukurannya itu bisa satu ruangan kamar 3x3 gitu kan, meter. Itu untuk satu unit komputer, gitu kan. Kemudian di eranya Bill Gates semakin berkembang teknologinya, ya, menggunakan pita magnetik, gitu. Kemudian berkembang lagi menggunakan apa namanya, belum tampilan grafikal, ya, masih ya layaknya apa, kalau layar ya warnanya kalau nggak hitam semua ya biru semua atau hijau semua, gitu. Ya, baru mulai muncul ada grafiknya, dan ya mereka berdua itu antara Microsoft dengan Steve Jobs itu ya bersaing, gitu kan. Yang awalnya tidak ada mouse, kemudian saling bersaing dengan adanya mouse dan seterusnya. Nah, nanti bisa ditonton filmnya itu Silicon Valley, Bill Gates sama Steve Jobs. Ya, kemudian ya berkembang ya di PostScript language tadi yang scripting. Jadi kalau nulis atau apa namanya nulis dokumen itu ya hanya nulisnya ke samping kanan terus, gitu sampai mentok, gitu. Kemudian sekarang itu ya udah mulai rapi, gitu kan. Harusnya teman-teman bersyukur hidup di zaman sekarang, gitu kan. Apa-apa sudah enak, gitu kan. Apalagi adanya era internet, gitu kan. Ya walaupun kita sedang musibah pandemi, gitu kan, tapi setidaknya beruntung dengan kecanggihan teknologi saat ini, gitu kan. Ya. Kemudian berkembang di implementasinya komputer grafik khususnya di game nih, gitu kan. Ya, diawali dulu dari, ya anggap kita dari 16 bit lah. Walaupun sebelumnya ada 8 bit, kemudian ada era yang lebih apa namanya raster lagi dan untuk gambarnya. Kita bahas mulai dari 16 bit. Ini eranya film Mario Bros, gitu kan. Ya, Super Mario. Gitu kan. Nah, di sini yang paling lama pernah main game itu pakai konsol apa nih, teman-teman? Ada yang suka hobi main game di sini? Mas Wildan Hafifi sudah kembali atau masih di toilet? Sudah, Pak. Ya. Suka main game nggak, Mas? Suka sih, Pak. Mau main game apa kamu? Saya main itu, Pak. Game laptop. Game laptop. Oke. Sebelumnya dulu yang paling jadul pernah pakai konsol apa untuk main game? PS1, Pak. Ya, PS1. Main game apa itu PS1? Metal Slug. Oh, Metal Slug ya. Oke, yang lain mungkin Mas atau siapa nih? Zainal Arifin suka main game nggak, Zainal Arifin? Nah, ini kuliahnya ditinggal ngopi beneran ini. Pais Maulidin? Ya Pak. Ya, pernah main game, Mas? Ya Pak, pernah. Ya, main game paling jadul kamu konsolnya apa, Mas? Pepsi Pak. Ya? Pepsi. Game Pepsi PS1 paling. Oh, game Pepsi PS1 ya. Ya, itu Ya. paling jadul PS1 itu sudah bagus, itu era ya 32 bit lah.
Iya. Era kurang lebih 32 bit atau bahkan lebih tinggi lagi 64 bit ya. Kalau di bawahnya itu dulu ada Nintendo gitu kan, kemudian ada Sega gitu kan. Nah, sekarang grafiknya sudah meningkat lagi di 3D grafik atau bahkan modern gitu kan. Atau super realistis gitu kan. Ya, kalau teman-teman ada yang suka main Free Fire atau main game-game yang level grafiknya tinggi gitu kan, ya, apalagi PS5 kan, ya PS5 kalau main bolanya itu FIFA Football dan Winning Eleven-nya itu udah luar biasa sekali grafiknya ya. Ya, super realistik gitu kan, jadi mirip dengan aslinya. Nah ini evolusi dari penggunaan komputer grafik gitu kan. Ya, dari 2D bahkan sekarang berkembang ke 3D kan. Oke, termasuk juga penerapannya di desain grafis kan. Ya, ini dimulai tadi era ya 1950, tapi kalau untuk advertising ya desain grafiknya itu dari 1830 nih sudah mulai konsep advertising yang menggunakan gambar. Kan. Ya, itu di luar negeri sana, di Amerika dan Inggris itu dari 1830. Ya. Kalau di Indonesia ya masuk di era 90-an lah, 80-an, 90-an kan. Nah, ini bisa kita lihat gitu kan, contoh gambar iklan waktu itu gitu kan. Nah, mari berHonda kan. Nah, ini Honda zaman dulu 158.000 itu sudah dapat motor gitu kan. Nah, ini tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya sayangnya. Nah, tapi setidaknya ya ini mulai penggunaan komputer grafik gitu kan. Ya, jadi dari foto diolah secara digital kan. Ini kan biasanya dari foto. Ya, diolah secara digital ya, kemudian diolah menggunakan komputer untuk pengolahan iklan. Ya, itu untuk di grafik gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum Pak, belum ada pertanyaan saya Pak. Belum ada pertanyaan. Yang lain? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, kalau belum nih saya yang tanya nih. Ya, saya kasih penugasan nih individu ya. Ya, jadi tugasnya adalah membuat esai, ya, bikin esai. Ya, topiknya kenapa desain dan karakter itu penting. Jadi bikin esai, kenapa desain dan karakter itu penting. Ya, jadi misalkan tadi untuk bisa menyampaikan sebuah informasi, ya kan, maka desain itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menyampaikan informasi secara cepat dan efisien. Ya, tapi esainya ditulis dalam dokumen, gitu kan, atau Word, gitu kan. Ya, ukuran A4 minimum adalah 3 halaman, minimal 3 halaman. Jangan lupa dituliskan referensi dengan struktur penulisannya, ya, ada judulnya. Ya, ini kan tadi topik nih, topiknya kenapa desain dan karakter itu penting. Ya, kasih judul, misalkan Mas Wildan tadi pentingnya desain ya kan, untuk membuat informasi yang efektif. Ya kan. Nah, judulnya. Nah, introduction-nya atau pendahuluannya dalam era tren teknologi saat ini, ya kan, kemudian tren industri 4.0, maka informasi yang disampaikan harus cepat, efektif, dan efisien. Ya kan. Oleh karena itu, penggunaan sebuah desain untuk menyampaikan sebuah informasi atau karakter untuk bisa menyampaikan sebuah pesan dianggap suatu hal yang sangat penting. Bla 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 dan seterusnya, pendahuluannya. Kemudian setelah itu ada pembahasan, ya, discussion, pembahasannya. Nah, pembahasannya, misalkan tadi untuk membuat desain, tren saat ini ada konsep misalkan flat design. Ya kan? Nah, flat design itu sendiri dibuat untuk bisa menyampaikan sebuah pesan yang sangat simple, sangat sistematis, dan, tapi tetap menjaga unsur atau estetika desain. Nah, dijelaskan estetika desain itu apa dan seterusnya. Ya, jadi silakan ini dibuat
dengan latar belakang kemampuan teman-teman dulu secara pribadi, individu. Nah, baru nanti pertemuan berikutnya kita bahas esainya teman-teman, dan juga kita bahas tentang prinsip desain, tentang elemen desain, dan seterusnya seperti yang silabus kemarin sudah kita bahas. Jangan lupa kesimpulan sarannya dan juga referensi. Ya, cukup dituliskan dalam 3 halaman. Ya, jadi 3 halaman. Ya, termasuk misalkan, karakter penting misalkan. Ya, kalian membahas desain dan karakter. Ya. Contoh misalkan desain itu dibuat dengan segmentasi tujuannya adalah anak-anak. Ya, karena sifat anak-anak yang lebih suka hal-hal yang lucu, hal-hal yang unik, maka perlu ada penggambaran sebuah karakter untuk bisa informasi itu memiliki ketertarikan. Ya. Sebagai contoh, misalkan sebuah merek susu, gitu kan, susu Indomilk, menggunakan penggambaran karakternya sebuah hero atau pahlawan. Kemudian makanan biskuat dan roti untuk menggambarkan pesan bahwa makanan itu mengandung vitamin, protein, dan kalsium untuk kekuatan pada anak-anak, maka digambarkan karakternya adalah harimau atau macan, bla 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 dan seterusnya. Nah, nanti dibahas dalam template yang seperti ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nggak ada pertanyaan. Nah, nanti teknis pengumpulannya ya, dikumpulkan minggu depan. Ya. Yang mengumpulkan adalah ketua kelas. Di sini ketua kelasnya siapa? Ada ketua kelasnya enggak nih? Cung, siapa? Wah, diam semua ini, tidur semua jangan-jangan. Ketua kelasnya siapa? Mas Wildan ya, ketua kelasnya ya. Halo Mas Wildan. Jangan saya, Pak. Jangan Mas, saya. Mas Wildan ya. Nanti tugasnya semua dikumpulkan ke Mas Wildan. Ya. Tugasnya dikumpulkan ke Mas Wildan. Ya. Wildan. Dikumpulkan ke Mas Wildan semua tugasnya. Nah, Mas Wildan maksimal mengumpulkan ke saya tanggal 25 Maret. Kan minggu depan kita masuk itu ketemu teori tanggal 26 ya kalau nggak salah. Minggu depan kita ketemu Jumatnya lagi itu tanggal 26. Berarti Mas Wildan itu tanggal 25 sudah mengirimkan ke saya ya. Boleh via email, boleh via WhatsApp, di zip, semuanya dikumpulkan. Ya, yang sudah mengumpulkan ke Mas Wildan. Ya, saya tidak menerima susulan satu persatu, tapi semuanya harus melalui Mas Wildan. Nah, nanti silakan Mas Wildan mau mengelolanya lewat mana, dikumpulkannya lewat mana, terserah Mas Wildan. Ya. Yang penting diterima saya di tanggal 25, gitu. Dan individu. Jangan lupa dituliskan nama, NIM, ya, dan kelas. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya, silakan. Prakteknya berangkat atau enggak ya, Pak? Prakteknya kan besok. Iya, berangkat atau online, Pak? Ya, kalau prakteknya mau masuk boleh, silahkan. Mau online juga boleh. Karena memang kebijakan dari kampus kan seperti itu. Bisa online, bisa masuk. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Mohon maaf Pak, Randy Ya. hadir ya Pak? Randy, iya, yang belum di absen pokoknya tulis di chat aja. Oke, ya. siap Pak. Nah. Tugasnya ada pertanyaan tugas? Nggak ada? Ya. Nggak ada, Pak. Baik, kalau nggak ada, nanti ya jangan lupa dikumpulkan ke Mas Wildan ya. Terserah mau Mas Wildan ngumpulinnya misalnya terakhir tanggal 23, biar nanti tanggal 24-nya Mas Wildan ngecekin satu-satu yang belum kumpul siapa, kan? Nah, baru nanti tanggal 25-nya dikumpulkan ke saya misalkan. Silahkan bebas gitu ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Kalau tidak, saya kira cukup untuk
sesi pertemuan kita kali ini ya. Nanti kita ketemu lagi berarti besok hari Sabtu di kelas praktikum. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silahkan bisa keluar. Nanti saya cek lagi presensi yang tadi baru nyatat ya.